Kita masuk ke bagian terakhir dari standard costing ini. Kita akan melihat aspek pengendaliannya. Kita lihat manager impact-nya, perhitungan variasi yang tadi sudah kita lakukan. Bagaimana peran variasi yang tadi sudah kita hitung bagi aspek pengendalian perusahaan. Variasi ini lumrah terjadi, biasa terjadi. Karena kalau kita membicarakan realisasi actual itu sangat jarang kemudian pas dengan standarnya, pas dengan yang kita rencanakan di awal. Pasti akan terjadi perbedaan. Sekarang kemudian kita harus menimbang-nimbang dulu sebelum lanjut. Bila variasinya dirasa sudah sangat signifikan, barulah pastinya perusahaan melakukan investigasi. Tetapi bila belum melebihi batas wajar, ya perusahaan tidak perlu melakukan apapun, karena itu variasi wajar, fluktuatif itu biasa, variasi itu biasa, asal tidak melebihi batas kewajaran. Kita lihat kemudian berikutnya. Di sini kita lihat kemudian, di situ ada control chart. XX itu tadi, tanda di sebelah kiri itu menandakan variasi yang terjadi. Bilang aja kalau ini kita ngomongin bulan Februari, yang ini. Oh, masih dalam batas wajar, no problem. Yang ini juga, masih dalam batas wajar semua. Tapi kalau kita lihat kemudian, ada X terakhir yang melebihi batas wajar yang sudah ditetapkan perusahaan sebesar 110.000 dolar. Maka variasi ini perlu diselidiki. Mengapa kok terjadi? Kalau ini sifatnya favorable, oke, kita selidiki dan bagaimana caranya kita akan pertahankan untuk periode berikutnya. Tapi kalau ini variasi yang sifatnya unfavorable, kalau bisa sedemikian rupa jangan sampai terjadi lagi periode-periode berikutnya. Nah, andai saja variasi yang tadi itu kita hubungkan dengan kasus sebelumnya, sudah kita hitung di bagian sebelumnya. Aspek manajerialnya seperti apa? Nah, ini adalah kasus kita sebelumnya terkait variasi bahan baku. Kalau kita lihat kemudian ada total variance $144 plus unfavorable, sedangkan price variance-nya plus 702. Ini 144 terjadi karena ada variasi harga yang melebihi ketentuan sebesar $700, 702. Sedangkan variasi penggunaannya itu kurang dari standarnya, malah bagus. Terus bagaimana kemudian kita melihat ini? Di situ saya sudah tandai ada dua level yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah level investigasi, yang ini. Level investigasi ini adalah level di mana manajer harus mengecek aspek ini kalau ingin menginvestigasi. Jadi kenapa kok penyebabnya, maka ambil level yang ini, baik price variance maupun usage variance. Tapi untuk level pengendalian, level membuat keputusan, kita harus ambil yang paling bawah, level pengendalian yang saya tandai dengan kotak merah ini. Oke, kita ilustrasikan saja. Oke, kita lihat kemudian. Karena tadi variasinya itu unfavorable dan cukup signifikan, bilang saja general manajernya ingin menyelidiki. Kita lihat kemudian level penyelidikan yang terlebih dahulu. Mana yang harus diselidiki? Kalau kita lihat kemudian, kenapa kok terjadi $144 unfavorable variasinya? Ini terjadi kayaknya sih gara-gara ini nih, unfavorable di sini lebih tinggi. Sedangkan di sini yang penggunaannya itu minus, malah favorable. Maka kalau mau menginvestigasi, yang investigasi awal ya kesini dulu dong. Maka general manager perusahaan ini kemudian bilang saja, ceritanya bertanya kepada manajer pembelian. Hey, manajer pembelian, kenapa kok kemarin lebih mahal? Apa yang terjadi? Apa yang berbeda? Kok bisa sampai $700 unfavorable, lebih tinggi, lebih mahal daripada biasanya? Manajer pembeliannya kemudian menjawab, Pak, begini, sebenarnya kemarin itu bahan baku yang biasa kita pakai, yang super itu tidak ada di pasaran, habis, tidak tahu kenapa.
Maka saya terpaksa dan saya berinisiatif untuk membeli jenis premium yang lebih mahal. Tetapi itu kualitasnya lebih baik, tidak banyak yang kita harus buang, sehingga dari sisi penggunaan mestinya lebih hemat. Saya mendengar dari manajemen produksi bahwa itu juga memang lebih hemat penggunaannya. Nah, selanjutnya kemudian general manager tanya nih ke manajer produksinya, manajer produksi, katanya manajer pembelian kemarin bahan bakunya jenis baru ya? Iya pak. Terus bagaimana itu? Katanya penggunaannya lebih hemat. Oh iya pak, penggunaannya lebih hemat. Katanya sih nama jenis bahan bakunya premium, lebih hemat. Terus general manajernya bertanya lebih lanjut, untuk produk akhir kita gimana kualitasnya? Ada peningkatan nggak? Nah, manajer produksinya kemudian menjawab, tidak ada sih Pak. Ini kualitas itu dari sisi penggunaan bahan baku aja jauh lebih hemat begitu. Tapi dari sisi kualitas akhir kita, produk akhir kita tidak ada bedanya. Oke, baiklah, terima kasih. Terus kemudian general manajernya balik lagi ke sini. General manajer ke manajer pembelian, dan manajer pembelian ini kemudian bertanya, Pak, saya mohon instruksi, ini untuk periode berikutnya bagaimana Pak? Kedepannya kita harus beli yang super atau yang premium? Nah, menurut Anda, menurut kamu ini mana? Kalau akan menjadi general managernya, kamu instruksinya gimana? Oh, periode berikutnya jenis ini, yang mana? Super atau yang premium nih? Saya berikan waktu sebentar. Udah? Oke, baiklah. Cara menganalisisnya begini. Tadi kita sudah melakukan aspek atau level investigasi. Sekarang kita mau memutuskan sesuatu. Ini sudah masuk ranah pengendalian sebenarnya. Kalau mau melakukan ranah pengendalian, maka kita harus lihat variasi totalnya. Ini dia. Terus jawabannya bagaimana? Lah ini kan unfavorable. Jelas keputusannya. Keputusannya adalah ini. Keputusannya adalah balik ke yang lama jenis super. Loh, kok bisa? Bukankah itu kualitasnya bagus? Iya, tapi kan kualitas produk akhirnya sama saja. Plus kalau kita lihat secara seksama, dia lebih bagus, dia lebih hemat 500, tetapi sayangnya di sini dia lebih mahal, biayanya lebih mahal 700, sedangkan manfaat yang didapatkan, penghematan yang didapatkan cuma $500, 558. Ini berarti benefitnya tidak bisa mengcover cost-nya. Makanya kemudian jawaban singkatnya seperti ini. Walau jenis premium lebih baik dari sisi penggunaan, tetapi variasi totalnya lebih besar dibandingkan benefitnya. Total variance-nya, totalnya tadi itu lebih tinggi, sehingga kemudian akumulasinya unfavorable kan tadi. Manfaat yang didapatkan dari memakai bahan baku jenis premium ini tidak bisa menutupi biaya yang lebih mahal dari jenis premium. Jadi kalau tidak ada perubahan kualitas untuk produk akhir kita, ya lebih baik kita kembali ke yang lama, yaitu yang jenis super. Nah, begitu kurang lebih. Cuma nanti berikutnya kita akan sedikit merubah kasusnya. Kalau angka-angkanya, posisinya kita sedikit ganti, bagaimana kemudian simpulannya? Kemungkinan akan sedikit berubah. Sebelum kita melihat kasus yang beda, yang kemudian angka-angkanya kita rubah, nanti kita akan geser, kita pindah, kita lihat kemudian simpulan untuk kasus tadi. Jadi kalau variasi totalnya itu unfavorable, signifikan, maka keywordnya adalah ini tidak boleh terulang. Kita harus kembali ke yang sesuai standar. Jadi analogi sederhananya begini, kalau kemudian kamu didekati oleh seseorang, bilang aja yang suka sama kamu, tetapi sayangnya ini di bawah standar kamu, standar yang udah kamu tetapkan. Ya entah standarnya seperti apa. Pertanyaan saya, terima atau tolak? Kalau kemudian kita ingin mengimplementasi standar kita secara benar-benar tegas, maka ya gampang aja jawabannya, ya ditolak.
Nah, di sini kemudian saya agak sedikit merubah-rubah angkanya. Kalau kita lihat total variance-nya menjadi minus 144 favorable. Kenapa kok itu terjadi? Karena angkanya saya agak sedikit rubah posisinya. Price variance-nya masih unfavorable ya, tetapi yang 500 yang di sini. Sedangkan usage variance-nya itu minus favorable 700, favorable 700 ada di penggunaan. Sehingga kalau kita total ini antara keduanya, total variance-nya itu totalnya favorable, minus 144. Ini berarti kan baik, bagus. Terus kemudian general manajernya karena ini signifikan dan melebihi batas variasinya, dia melakukan penyelidikan. Nah, general manajernya karena melihat bahwa ini favorable-nya cukup tinggi 144, dia menyelidiki supaya bisa mempertahankan untuk periode-periode berikutnya. Dia melihat kemudian, kenapa kok 144 dolar ya favorable? Oh, biangnya ada di sini nih, 702 ini biangnya. Maka dia ke manajer produksi dulu. Wahai manajer produksi, kenapa ya kok penggunaannya lebih hemat kemarin? Dan jawabannya seperti yang tadi, saya tidak berubah. Variasi penggunaan bahan baku terjadi Pak karena kayaknya manajer pembelian beli jenis bahan baku baru namanya premium. Ini lebih berkualitas, penggunaannya lebih hemat. Walau produk akhirnya kualitasnya sih sama aja. Oh begitu, iya Pak. Monggo ditanya manajer pembelian. Maka general manajernya bertanya ke manajer pembelian. Sama pertanyaannya dengan tadi, jawabannya juga sama. Dan dia bilang variasi harganya terjadi karena bahan baku jenis super tidak ada di pasaran sebenarnya sih waktu itu Pak. Jadi terpaksa juga, lebih mahal sih tetapi lebih berkualitas. Sama kan? Cuman kalau kita lihat, telusuri lebih dalam sekarang, ini cost-nya lebih mahal 558, tetapi manfaat dari yang didapat dari lebih mahal ini melebihi cost-nya. Biayanya 500, manfaat yang didapatkan kita dapat mengurangi biaya kita sebesar 700. Udah kelihatan kan apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh general manager? Pertanyaannya juga kurang lebih sama. Pakai super atau premium? Karena kalau menggunakan premium itu ini benefitnya lebih tinggi daripada cost-nya, ya jelas. Jawabannya begini, ya jenis premium. Tapi nggak berhenti di sana juga. Premium manfaatnya lebih besar daripada biayanya, tetapi tidak berhenti di sana. Kita lihat kemudian yang merah di sini, perusahaan sebaiknya tidak berhenti di sini dan harus melakukan update karena nanti kemudian perusahaan akan memakai jenis bahan baku yang baru. Jadi standar cost-nya harus di update ke standar sesuai jenis premium. Nah, ini analoginya kurang lebih. Kalau analogi asal-asalan sederhana gitu ya. Bila standar gebetanmu adalah Miss Kelurahan, Miss-missan kelurahan, terus suatu waktu kamu didekati oleh Putri Indonesia, apa yang harus dilakukan? Mestinya loh ya, analoginya Putri Indonesia mestinya lebih cantik daripada Miss Kelurahan gitu ya. Ya jelas kemudian yang harus kita lakukan, terima dia sebagai pasangan barumu, pacar barumu, gebetan barumu mungkin, dan gak berhenti di sana, update standarmu. Karena nanti kamu punya yang jauh lebih baik, maka standarmu harus diupdate. Standarmu nanti ya akan selevel Putri Indonesia. Jadi kurang lebih begini, kalau variasi totalnya favorable terkait bahan baku, karena terjadi perubahan jenis bahan baku, ya itu harus dipertahankan, ganti ke yang baru, dan standarnya harus di-update. Oke. Ini adalah bagian terakhir dari standar costing. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk referensi yang lain, silahkan kemudian baca buku akuntansi manajemennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.